tanya gitu ya. Tapi yang cocok nggak? Yang cocok itu problemnya. Oke. Tapi gue berpikir ini kan kita mau bangun kelembagaan demokrasi yang kokoh, mestinya harus ada dong. Betul. Apalagi partai besar, partai-partai ini semua harus punya. Oke. Ambil keputusan. Saya tanya, dia maksa di situ juga. Saya bilang, Mas sorry mas, saya harus tanya sama orang tua. Loh, saya tanya sama ibu saya. Wah cocok banget lo katanya. Saya juga ada apa nanya sama nyokap gue katanya. Aktivis, peneliti, politisi ya kan. Tetap ujung-ujungnya lu tanya nyokap dulu. Dia tanya nyokap bro. Well banyak cerita, tapi kita kan masuk dan waktunya kan sangat singkat mas. Oh iya. Tahu. Tinggal kita sehari sebelum deadline penutupan apa 2 hari atau berapa hari ya? Seminggu baru. Dan itu kontroversi pastilah. Oh iya. Banyak kader lokal di sana yang teriak. Mereka tuh masih pakai spanduk ya kampanye jeleknya ya? Sektarian. Sektarian ya. Gua kemarin pileg begitu juga. Itu kejadiannya sekitar 2 minggu atau 3 minggu sebelum hari H kan? Sebelum hari H. Itu langsung Hari ya. itu ngeri bos. Itu Depok tuh ya. Itu Depok bos. Makanya kalau 2017 rame ya nggak kaget. Nggak kaget. Dan itu kita bilang ke mereka bahwa akan aja seperti itu situasinya. 2017 bertempur rame, tahu-tahu kita masuk ke 2021. 2021 bulan Agustus. Yes. Ya kan? Ini 76 tahun Indonesia merdeka. Lo ada kepikiran nggak kita akan seperti apa ke depannya nih setelah 76 tahun ini? Karena 2 tahun ini, taruhlah ini teman-teman muda ya kan yang udah punya planning panjang, yang sudah punya rencana, yang sudah punya cita-cita di 2020 dan 2021 ini akan bisa ternyata ditebalikan gitu aja sama pandemi. Jadi gini bro, ini 76 tahun Indonesia Merdeka, ini adalah momentum yang luar biasa menurut gua. Udah tua lah ya. Satu udah tua, tapi juga sebenarnya untuk ukuran sebuah bangsa, mestinya kita harus lebih mature. Oke. Ya kan? Harusnya itu dengan berbagai drama dan pergolakan historik yang pernah kita lalui sebagai bangsa, ya kan? Ada 7 presiden, ya kan? Paling tidak sampai hari ini. Masing-masing itu punya legacy dan itu sesungguhnya kelebihan dan kekurangan mereka saling keterkaitan satu sama lain kuat dan memberikan manfaat untuk kesadaran kita sebenarnya sebagai bangsa. Bahwa hari ini kita tentunya sebagai bangsa harus lebih bisa dewasa. Betul. Ya kan? Dari semua elemen masyarakat ini mereka belajar, seharusnya kita harus bisa lebih belajar dari sejarah. Sehingga nggak gampang lah terombang ambing, lalu kemudian gampang susupi atau bahkan gampang kalau pressure pasti ada bos. Globalisasi itu adalah pressure. Nggak bisa dihindari. Nggak bisa dihindari bro, apalagi negara kepulauan seperti kita, negara majemuk seperti kita. Tapi kalau dulu zaman kita jadi aktivis jalanan kan anti globalisasi. Anti globalisasi gitu. Begitu ketemu nggak mau dihadapi. Nah, how to deal with globalisasi itu satu sisi. Nah, hari ini kenapa 76 tahun Indonesia Merdeka ini menjadi sangat krusial? Pertama, kita harusnya lebih dewasa, itu satu hal. Itu satu ya. Yang kedua, kita berhadapan dalam situasi namanya pandemi, ya kan? Dan pandemi ini sekarang memasuki varian yang lebih ganas, ya Delta. Banyak yang lewat teman-teman kita. Banyak bro. Keluarga kita. Yang ketiga, at the same time, kita punya konteks geopolitik yang khas hari ini. Geopolitik, betul. Ya kan? Di mana ada pertarungan kekuatan ekonomi politik besar dunia antara Tiongkok dan Barat, Amerika Serikat dalam hal ini. Nah, hampir semua yang disampaikan oleh para founding father kita, oleh para orang-orang tua kita, guru-guru kita, itu nyaris terjadi semua hari ini, Mas. Hari ini. Mereka ini bukan ahli paranormal ya, bukan ahli nujum, tapi visioner. Visioner, men. Kejadian. Terjadi semua, bro. Karena sejarah berulang. Oke. Kata Bung Karno apa? Jangan lupakan sejarah. Satu. Yang kedua, hari begini yang dibutuhkan adalah sebenarnya adalah kebersamaan. Oke. Kuncinya apa? Kolaborasi. Kolaborasi artinya apa? Gotong royong. Gotong royong. Itu dua. Cita-cita Bapak kita lah ya. Bapak kita. Yang ketiga, dalam menghadapi situasi kayak gini, dalam menghadapi situasi seperti ini, nggak penting sekaya apa, sehebat apa, sepintar apa. Kalau karakter atau integritas lu lemah. Ini apa, Bu? Bukan hanya persoalan karakter, Bu. Kalau kata Bung Hatta namanya apa? Budi pekerti, Bu. Budi pekerti. Itu udah hilang tuh, coy. Udah lama hilang ya? Iya. Itu mestinya di Menteri Pendidikan dan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan kementerian-kementerian lainnya harus berpikir itu loh, Bu. Mas Nadiem dan Pak F lah ya. Itu dia.
Oke. Itu kebudayaan ini penting, bro. Jadi hampir semuanya hari di era, dan lalu persoalan yang berikutnya adalah, bukan persoalan, tantangan berikutnya adalah sekarang ini, tadi kan ekonomi politik global, sekarang adalah digital. Transformasi digital ini, bro, ini sangat masif, sangat revolusioner dan menggoncang sendi-sendi berbagai sektor kehidupan kita sebagai bangsa dan negara. Bapak revolusi digital kita, Mas Budiman Sujatmiko. Mas Budiman apa kabar tuh? Masih diajak ngobrol kita, duduk bareng kita. Karena problemnya hari ini, Mas, akhirnya outputnya dari ini semua secara general yang bisa kita tangkap adalah terjadi yang namanya bad news-nya ya. Ada bad news, ada good news. Kesenjangan sosial, bro. Kesenjangan sosial ini kita harus kita antisipasi. Amerika hari ini, bro, gue cerita nih, Bung Robi. San Francisco itu adalah kota tempat orang paling kaya, bos, di dunia ngumpul di situ, bro. Selebritis politisi itu semua. Exactly. Dan ada orang Amerika yang sudah berangkat cuma 15 menit, 20 menit ke bulan, bos, balik lagi. Ke luar bumi. Terakhir Jeff Bezos. Si Richard ya, sama si siapa? Jeff. Oke. Itu balik lagi apa enggak deh? Balik lagi dia. Suka balik lagi cari mininya, bro. Oke. Numpang pipis doang ke sana. Balik. Tapi at the same time, San Francisco hari ini, bro, orang-orang homeless, beggars, yang nggak bisa bayar macam-macam, mereka sekarang di pinggir jalan, bro. Oh, itu baris tuh ya? Gue lihat banyak banget sekarang. Tayangannya baris mereka tuh. Yang ditakutin, bro, apa? Kalau kesenjangan sosial, kalau bagi negara seperti Amerika. Betul. Ada grievance, ada kekecewaan, ada resistensi, ada perlawanan. Akibatnya apa, bro? Ketika zamannya Trump kan ada muncul tuh radikal, kelompok radikal. Nah, itu para pendukung Trump yang kemudian membelah diri itu. Yang Trump kan dia bilang gini, ini pekerjaan kita diambil sama Meksiko sama Tiongkok. Nah, itu ini ya, kalau kita sebut kelompok-kelompok ultra nasionalis. Karena memang narasi itu lagi hidup. Di Tiongkok, bro, untuk menghindari adanya itu, mereka pecah bisnisnya. Orang kayak Jack Ma hilang kan sekarang? Iya. Karena mereka khawatir kesenjangan sosial, bro. Jack Ma hilang? Betul. Diumpet, bos. Karena lu boleh kaya. Dia udah sejak sebulan lalu kan, kelihatan, bro. Karena sekarang negara-negara itu khawatir yang namanya dengan kesenjangan sosial. Karena kesenjangan sosial bisa create instability. Instability bisa meng-create namanya political, kalau dalam social movement namanya political opportunity structure yang bisa membahayakan government. Ancaman lah ya. Ancaman, krisis kepercayaan. Kalau krisis kepercayaan juga krisis legitimasi. Mulai kayaknya. Nah, beberapa kelompok udah pasang bendera putih kan sebagai tanda nih gue antara menyerah sama ngelawan nih. Nah, itu yang harus diantisipasi. Kalau dulu adalah kelompok-kelompok yang mungkin anti government, anti Jokowi. Nah, kita cek apakah kelompok-kelompok yang mengangkat bendera putih itu adalah kelompok-kelompok yang bisa jadi dulunya pendukung. Mereka dukung. Nah, itu ada datanya, ada tayangannya bahwa justru pedagang UMKM, teman-teman muda yang pada naikin bendera putih ini yang bukan anti terhadap presiden ya, tapi adalah orang yang dukung. Bisa jadi. Nah, ini kan kesenjangan juga, lu kita menaruh harapan, tapi ternyata kondisinya seperti ini. Iya, sehingga memang dibutuhkan yang namanya respon, government respon itu harus ada. Nah, saya senang sih kemarin presiden langsung turun ya di kejadian yang terbaru ini, PPKM yang terbaru ini, presiden langsung take a lead, langsung mengumumkan PPKM, menjelaskan kepada publik, mengumpulkan ulama, doa bersama, lalu kemudian ketemu rapat dengan kepala-kepala daerah langsung memberikan arahan, lalu turun ke apotek ngecek obat, ngecek oksigen, kayak gitu loh. Jadi memang yang di Bogor. Jadi memang butuh dalam situasi begini. Jadi ada menarik, Mas Robi, sebuah buku namanya Management of Crisis. Ini terbit ketika zamannya George Bush jadi presiden, George Bush yang kedua. Jadi dia bilang gini, Mas, pemerintah dalam situasi krisis itu harus punya orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menjelaskan krisis ini seperti apa sih kepada rakyat, sehingga bisa memberikan bukan hanya yang kelam tapi new hope. Itu petinggi Republik punya bukunya. Loh, dulu Bung Karno, bos, Bung Hatta, Ki Hajar, Dr. Cipto itu melakukan itu, bro. Mereka memanage krisis itu dengan benar. Dengan benar. Jadi ketika Nippon masuk, mereka sulap, mereka manipulasi ini sehingga menjadi sebuah kesempatan dan harapan bagi rakyat untuk jalan menuju ke kemerdekaan, bro. Itu jadi semangat ketika Nippon masuk, mereka nggak malah mundur, tapi nggak malah mundur, mereka manfaatkan. Kan itu perdebatan antara Syahrir sama Soekarno. Syahrir bilang, lu kolaborator lu. Dia kata Soekarno, agen lu. Dia bilang, oke, lu lihat ya. Coba kalau waktu itu tidak ada kesadaran untuk menjadi seorang intermediary aktor, yang kader bangsa kan intermediary aktor. Kalau dia tidak punya kemampuan untuk berbicara dengan kekuatan rejim, kekuatan negara, menurut saya, bro, nggak akan ada perubahan, bro. Nah, ini yang perlu kita selesaikan. Nah, sehingga kita butuh hari ini adalah orang-orang yang mampu memberikan input
menjadi honest broker istilahnya. Dia broker, tapi harus honest, harus jujur, baik, tulus. Bukan broker demo ya? Bukan broker. Udah lama gue atau broker proyek. Ya. Gitu bro. Jadi gitu ya, apa namanya, pandemik ini memang mesti kolaborasi, gotong royong. Nah, good newsnya mas. Good newsnya, tadi kan bad news. Good newsnya adalah sekarang menurut saya muncullah itu kesadaran bersama, hikmat kebijaksanaan. Bahwa semua itu hari ini udahlah, nggak boleh sombong, nggak boleh arogan, nggak boleh sok hebat, nggak boleh sok kaya. Dan sok pinter. Nggak boleh sok pinter, nggak sok kuat juga nggak boleh. Iya. Nggak boleh merasa benar sendiri atau merasa bahwa surganya itu punyanya sendiri atau negara punyanya sendiri, nggak bisa. Karena begitu pandemi kejadian, lu nggak bisa apa-apa juga. Lu nggak bisa apa, lu butuh bantuan dari tetangga lu. Nah, Lu butuh bantuan dari teman-teman lu, sahabat lu, yang mungkin agamanya berbeda, garis politiknya berbeda. yang rumahnya pagar tinggi akhirnya mesen online juga. Online makanan. juga. Kalau dia nggak baik, dia akhirnya harus berempati juga dengan ojek online. Dia nggak mungkin sugih dewe pak. Betul. Kalau dia sugih dewe dia bisa insecure. Insecure. Benar. Sekarang dia harus berpikir bahwa gua nggak bisa nyaman sendiri. Nah, ini ada menarik mas, perkembangan juga dalam social science di Amerika. Ada buku namanya Level of Stress mas. Level of stress. Keren buku ini bro. Tapi sebenarnya di Nusantara, di Indonesia ini memang sudah kenyataan. Intinya poinnya adalah lu nggak akan mungkin bahagia jika lu sugih dewe. Oh iya. Lu nggak akan mungkin kaya sendiri lu bahagia. Betul. Lu harus pastikan bahwa satu komunitas lu, satu kampung lu, itu at least paling tidak punya kebahagiaan yang sama. Itu ajaran Nabi tuh. Betul bro. Paling tidak apa? Fasilitas publik Ya. itu harus terpenuhi dengan baik, rata. Biar nggak teriak ya. Biar nggak teriak. Sehingga lu sama bahagianya bro. Kalau lu bahagia, tetangga lu nggak bahagia, apa yang terjadi bos? Nggak nyaman juga lu itu. Sharing happy lah ya. Iya. Nah kita mah dari dulu bro. Nggak bro? Sharing terus. Sharing terus. Happy-nya kapan? Happy Sabar. terus, sabar. Sabar. Gitu. Minum silakan. Gua pura-pura minum ya. Pura-pura minum. Ntar masuk editing, minum ceritanya. Ini canggih, gue nggak tahu udah puasa bro. Hari Kamis loh. Ya jadi gitu ya, menuju 76 tahun Indonesia Merdeka, kita berharap anak-anak muda nih lebih kolaborasi, lebih gotong royong, Tuh. lebih gerak bareng tadi kan. Udah bareng lah. Walaupun sudah kita punya bad news, tapi kita punya Good news. juga. Kita punya kesadaran bersama. Dan mumpung anak-anak muda yang jumlahnya gede ini mas, itu nggak punya trauma politik masa lalu. Betul. Kayak orang-orang tua mereka. mungkin. PR-nya mereka 2000-an lah ya, mereka kan di banyak layar 95-an, 90 sampai 2000-an tuh masih fresh buat bergerak. Masih harus gerak gitu. Dan Jadi, saatnya mereka hari ini. lurus-lurus aja tuh. Betul, tapi nah ini pertanyaan tadi kalau kaitannya dengan SKP atau ada anak muda yang mungkin terlalu istilahnya dimunculin lalu dipaksa untuk mereka kemudian harus melakukan hal yang mungkin bukan proporsinya mereka. Nah ini yang harus kayak mateng di karbit lah. kayak di karbit, betul. Itu kan banyak. Kita nggak bisa menyalahkan orang-orang tua mereka atau nggak bisa menyalahkan siapapun untuk kemudian mereka ada di situ karena itu bagian dari kesempatan mereka juga. Yang jelas adalah kita harus mendukung mereka supaya mereka bisa menghasilkan karya yang baik, gitu. Dan itu kan mereka juga bisa belajar juga at the same time gitu. Nah, tinggal bagaimana mereka yang sudah duduk di situ, mereka harus benar-benar kerjanya. Gitu, mereka harus betul-betul membangun kompetensi, integritas, sekaligus mereka harus bisa memastikan bahwa keberadaan mereka di situ menghasilkan karya yang baik untuk anak-anak muda dan seluruh masyarakat yang ada di bawah naungan mereka. Bener, mereka harus tunjukin. Ternyata jadi jangan sampai ada bilang tuh anak muda sama aja. Nah jangan kayak gitu bro. Anak muda masuk sistem nggak ada gerakannya gitu kan. Yang lain ngeliat sama aja mendingan gua. Ya mending gua. Staf khusus milenial bukan yang dimaksud. Ya. Antara lain. Tapi banyak juga di staf khusus milenial itu yang oke sebenarnya. Cuman memang mereka gerak. Di situ. Tapi mereka harus lebih tajam ya. Padahal kalau presiden bilang butuh teman diskusi, kita bisa jadi teman diskusi presiden ya. Nah, kurang milenial apa kita? Iya, problemnya kita nggak bisa masuk istana bro. Oke. Terus? Jadi pada dasarnya sekarang yang paling penting. Nah, satu hal lagi mas, akhirnya saya melihat kesimpulan bahwa sekarang yang paling penting itu pembagian tugas. Ada teman-teman anak muda yang sudah jadi staf khusus presiden, ada yang sudah jadi menteri, ada yang sudah jadi kepala daerah. Nah, anak-anak muda yang lain bro, ini kita bangun bos ini gerakan. Yang masuk dalam sistem ya? Yang masuk sistem, justru itu yang lebih penting bro. Karena lebih bebas geraknya. Satu, dan yang kedua, mereka bisa bangun komunitas-komunitas kolaboratif yang justru bisa menggerakkan yang sesungguhnya masyarakat itu bro, di bawah. Ini zaman aktivis mahasiswa Orde Baru, istilahnya di deploy. Turun gerakin. Ke petani, turun ke buruh. Bro. Tapi dengan gerakan entrepreneurship mereka mas. Ya. Saya ketemu tuh ada anak di Salatiga ya, Kabupaten Semarang.
dia jadi petani muda, dia sekarang menghimpun satu itu daerah dataran tinggi Kabupaten Semarang itu, Mas. Semarang ya. Semarang. Kota Madia, Kabupaten. Itu anak muda, Bro. Itu sekarang jadi petani semua, Bro. Dan tajir, Pak. Tajir. Petani ya. Petani, anak muda sekarang. Jadi sekarang anak muda di sana, mereka instead of mereka cita-cita mungkin jadi dokter, jadi insinyur dulu, atau jadi PNS, jadi guru, jadi dosen. Sekarang mereka jadi petani karena mereka melihat langsung ada si A yang kemudian dia balik ke sawah, balik ke pertanian, lalu dia bangun sektor itu organik lagi. Dan dia jual secara online, dia manfaatkan itu digital. Dan pendapatannya per bulan? Melebihi UMR Jakarta. Per bulan ya bro? Dia di Salatiga, di Kabupaten Semarang. 15 juta bro. 15 juta. Nih buat pegawai SCBD ya. Kalau mau jadi petani milenial ada gurunya nih. SCBD Sudirman Tamrin. 15 juta bos. Oke. Dahsyat sih. Menarik. Nah itu penting tuh, bahwa gerakan muda kemarin kan gini. Jadi awal-awal pandemi semua berkebun. Bukan semua ya, maksudnya ada beberapa teman kita berkebun, ada beberapa teman kita berkarya, beraktivitas di rumah gitu. Jadi memang pandemi ini menjadikan anak-anak muda ini ternyata gue punya potensi gitu. Ternyata gue punya bakat untuk jadi petani kota, punya bakat buat menciptakan sesuatu, terus ngembangin ini nih banyak juga yang jualan kopi susu online, betul, gitu kan. Itu kan itu menarik gitu kan, di tengah situasi krisis ternyata mereka bisa berkarya. Nah ini lu ngeliatnya gimana Mas? Ininya gini, kalau dalam prinsip agama Mas, setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan, harus jalan, pasti ada kemudahan. Nah hari ini juga menurut saya pilihannya kan bagi anak-anak muda itu nggak banyak untuk mereka bisa bertahan. Ya kan, mereka mau kerja juga, kesempatan kerja juga tidak seindah yang mereka kira. Realitanya tidak sesuai ekspektasi gitu kan. Ini siap-siap nih buat teman-teman muda yang pada mau wisuda nih. Sudah, jadi artinya mereka, dan sekarang masih dalam transformasi digital ini. Kalau dulu tamat S1 itu untuk ngelamar ke bank jadi teller, mereka masih pede. Hari ini teller bro, betul. Nggak perlu lagi ada teller kadang-kadang bro. Bisa jadi tamat SMA jadi teller bro. Udah online semua pula sekarang. Sekarang udah online semua, gitu. Jadi artinya banyak pekerjaan-pekerjaan lama yang sudah kemudian sekarang terdelete, gitu. Nah, tantangan bagi mereka hari ini lagi-lagi adalah mereka mencoba untuk melihat potensi yang bisa mereka kerjakan, gitu. Saya ketemu kemarin di Blitar. Blitar dia anak muda tamatan, ada dua sih kejadian menarik banget. Anaknya satu berprestasi di Universitas Brawijaya, Mas. Dia pulang ke Blitar, dia kemudian bisnis telur, Mas, telur ayam. Ini yang ikut Kader Bangsa Fellowship juga? Kalau ini belum. Dia ikut program kita yang satunya, namanya program Ampuh, anak muda punya usaha. Oh iya, tahu. Ampuh. Nah, Ampuh. Itu baru tuh ya? Itu baru platform. Ya itu bersamaan dengan diskusi kopi. Nah, tapi kalau yang di Banyuwangi itu juga ada anak dari kampus baru selesai. Dia langsung di pertanian, langsung mencalonkan jadi kepala desa. Dia jadi kepala desa terbaik, dapat penghargaan dari Kementerian Desa. Ini siapa? Di Banyuwangi. Iya. Anak buahnya si Azoranes. Kepala desa bro. Iya. Kepala desa masih muda banget, usia 23 tahun. Dia sekarang sukses banget mengembangkan BUMDes. Itu di sektor argo dan sektor wisata. Karena BUMDes walaupun bukan kecil ya sebenarnya. Ya itu memang lokal ya, lokal kelurahan, tingkat kelurahan desa, tapi penting buat ekonomi warga sekitar. Nah, yang penting sekarang itu adalah bagaimana semua dana negara, dana pemerintah yang masuk kepada sektor-sektor ekonomi rakyat itu harus tetap didampingi, Mas. Dibuka aksesnya secara fair, terbuka. Ya kan, jadi semua masyarakat atau anak muda yang ingin masuk kepada sektor ini itu bisa tahu bagaimana the way dan caranya, metodenya dan seterusnya. Lalu didampingi dan dibukakan akses pasarnya. Ya, marketnya ya. Nah, jadi sebenarnya Kementerian Perindustrian maupun Kementerian Koperasi UMKM tinggal berbagi tugas. Ini kapan waktu kita ngomong sama Bung Rijada Manik nih? Boleh. Boleh. Mumpung masih bisa dikontak doi. Masih dikontak. Terus? Jadi mereka harus punya harus punya rencana besar. Kira-kira apa yang hendak dilakukan ke depan, ya kan? Ini kita belum bicara koperasi loh, bro. Betul. Nah, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, Presiden itu pengen koperasi itu supaya lebih gampang dan itu terjadi. Salah satu poinnya itu. Iya, dan sekarang anak-anak muda diharapkan supaya lebih berhasrat untuk bangun koperasi gitu. Tapi koperasi ini juga harus disupport oleh. Jadi harus ada abang adik juga nih bro, harus ada, kalau kayak pertanian gitu plasma inti gitu. Jadi yang presiden kan pengen nih, jadi perusahaan yang punya modal besar itu membantu dong yang ini gitu, dan ketemu match
negara facilitate. Ini yang harus di dalamnya nih di Undang-Undang Cipta Kerja ini biar teman-teman mahasiswa nggak taunya cuma luarnya aja kan. Betul. Nah intinya ternyata itu. Intinya ini Mas, jadi intinya bagaimana? Ini kan gini, jadi semua negara hari ini bro, itu kita kan negara nomor 4 terbesar. Ya. Nomor 1 ini Cina, ya kan? Cina udah maju, India sedang berkembang maju, Amerika udah nggak usah tanya. Kita ini Indonesia sekarang, market yang pasar yang paling potensial hari ini bro. Betul. Handphone paling mahal iPhone bisa dibeli bos di Indonesia bos. Mobil yang paling mahal. Penyumbang paling mahal buat COVID ada di Indonesia. COVID ada di Indonesia juga. 2 triliun. Exactly. Canggih ya. Yoi. Kita ini bangsa ajaib dan artinya pasar itu suka dengan Indonesia dan responnya positif. Nah, artinya apa? Presiden itu pengen ini negara bersiap supaya investasi yang masuk ini jangan ada delay, jangan ada bottlenecking, jangan ada kesusahan. Kalau duit masuk, ini yang senang, yang bermanfaat kan juga anak-anak muda bagi masyarakat. Yang pada gerak di sektor-sektor kreatif ya. Sektor kreatif dan juga muncul pekerjaan baru, bro. Betul. Gitu. Jadi kalau nggak ada kayak gitu, nggak akan ada pergerakan ekonomi. Nah selama ini kan adanya banyak tuh ada perda-perda, ada peraturan-peraturan menteri yang kemudian susah. Itu yang mandek. Nah harapannya adalah dengan Cipta Kerja ini semuanya menjadi one process, one single. Lu udah pernah ngebahas secara khusus belum sih Undang-Undang Cipta Kerja ini? Beberapa kali udah. Berapa kali udah? Udah. Depan anak-anak mahasiswa muda itu ya? Iya, mahasiswa. Dosen bro. Di mana? Erlangga? Di Erlangga dulu sempat di Unpad, di Erlangga. Pindah-pindah bro. Tergantung mahasiswinya. Sesuai request. Sesuai request. Tergantung mahasiswa dan mahasiswa ya. Ini seru sih. Jadi sesi musim pertama, apa ya setelahnya ya? Tayang perdana ini ketemunya Mas Dimas Oki Nugroho, anak muda, orang muda yang punya gerakan yang namanya Kader Bangsa Fellowship. Sekarang kita buat perkumpulan kader bangsa ya. Perkumpulan kader bangsa, nanti gue masuk lah ya. Please. Teman-teman gue banyak juga yang boleh bro. Kita mainkan. Karena kayak presiden butuh digebrak sama anak muda lagi. Justru diminta sama presiden kayaknya. Presiden diminta tapi salah nunjuk kayaknya. Kalau gue lihat bos, dari konsistensi dari sosok Pak Jokowi adalah beliau ini sangat mengapresiasi dan suka dengan anak muda. Iya, itu. Dan beliau itu kalau dengan anak muda dia kasih space untuk berkreasi. Gitu. Nah sekarang tinggal bagaimana anak muda ini ya mampu memanfaatkan itu dengan baik sih kesempatan itu. Dan kita masih berharap sama teman-teman muda yang ada di dalam. Well, biar ngajak kita maksudnya. Atau anak-anak muda yang atau ya bapak-bapak yang senior-senior ini juga harus punya pemahaman bahwa mereka juga harus beri kesempatan anak muda. Yeah. Jadi kolaborasi gini mas, ternyata saya perhatikan ya mas, konflik politik nasional itu bukan hanya konflik yang berbau atau berlatar belakang hanya perbedaan garis politik atau perbedaan ideologi atau perbedaan agama misalnya dalam beberapa kasus pasca Orde Baru atau perbedaan ekonomi, sosial ekonomi ya kan, atau perbedaan ya dalam kaitannya sentimen ideologi terorisme dan seterusnya. Tapi ternyata bro, konflik itu juga terjadi dalam konteks apa? Antara senior dengan junior, bos. Generasi tua dan generasi muda. Itu konsisten terjadi. Soal generasi ya. Itu terjadi ketika Soekarno dengan Soekarni. Itu terjadi 65 antara generasi Ahmad Yani dengan Letkol Untung. Itu terjadi SBY sama Anas Urbaningrum. Dan sekarang kejadian. Jangan sampai terjadi lagi supaya agar orang-orang tua yang di pemerintahan juga merasa bahwa mereka harus kasih kesempatan untuk anak muda berkolaborasi. Pesan khusus. Bagi yang paham. Ya semoga paham lah bahwa yang juga dalam ini kan. Jadi harus ada kolaborasi, ya kan? Dan itu berbasis republik karena karena program lo republik. Republik ini kan apa, bos? Indonesia ini adalah semua untuk semua. Cocok. Bukan semua untuk oligarki. Semua untuk oligarki atau semua untuk orang tua. Atau semua untuk oligarki, tapi adalah semua untuk semua. Dan anak muda ini hari ini bro, semuanya itu bagaimana kerjasama terjadi antara kelompok tua dan kelompok muda. Mereka ini gerak teman-teman gue itu banyak yang ngeluh. Gue tetap bergerak nih, Bi. Gue tetap melaksanakan usaha gue yang kecil-kecilan ataupun yang udah punya usaha tapi dia gimana caranya biar bisa bertahan. Dan yang bikin mereka agak sedikit pesimis tuh, ini negara nggak ngeliat gue nih. Ini negara nggak ngeliat gua. Ini keren bahasannya. Mereka ngasih bantuan macam-macam stimulus lah, cuma nggak nyampe ke gua. Exactly. Tapi di media gembar-gembor terus kasih bantuan. Iya. Stimulus. Itu problem kita satu kalau itu. Ada dua sih sebenarnya dalam hal itu ya. Pertama adalah soal database bro. Oke.
database ini bro, sesukses apapun program negara, pemerintah, kalau database itu nggak benar, nggak akan pernah itu tepat guna, tepat sasaran. Termasuk penerima bansos kemarin ya? Antara lain. Iya. Artinya sekarang udah benar Presiden untuk menegaskan, untuk memastikan bahwa yang namanya single data itu harus betul-betul terwujud di Republik ini. Itu cita-cita lama kayaknya. Dan itu harus bos, serevolusioner apapun langkah Presiden, setegas apapun itu, menteri-menterinya, seberani apapun itu mereka berkoar, outputnya harus adalah munculnya single data warga negara yang kemudian itu valid untuk digunakan untuk berbagai program pemerintah dan program negara. Betul, cocok. Satu, ya kan? Tuh. Yang kedua adalah itu tadi bro, ini persoalan tadi yang tadi Bung Robi cerita, ini oligarkism. Yes. Ini problem besar. Orang yang sudah semakin lama bercokol di kekuasaan, dia pengen terus. Keenakan ya? Keenakan. Iya, jika dia punya legacy, dia bisa kasih output yang positif, sejahtera pada masyarakat, lalu kemudian masukan dari masyarakat bisa mengalir dengan baik. Kerjanya kelihatan gitu kan. Tapi kan well itu masih hanya di beberapa hal, di beberapa kasus ya yang bisa melakukan seperti itu, yang punya legacy dan seterusnya. Tapi artinya apa? Kita harus bangun kelembagaan, bos. Memastikan bahwa yang namanya rekrutmen, kaderisasi dan regenerasi kepemimpinan itu terjadi. Karena pemimpin yang sukses itu adalah pemimpin yang mampu menyiapkan the next leader. Soekarno banget ya. Betul bro, karena nggak akan mungkin bos, dia mau sukses apapun, ingat nggak Pak Harto? Oh iya. Dia bangun legacy 32 tahun bos, dengan cara-cara bapak pembangunan, dengan cara-cara yang lunak sampai yang keras bro, kan gitu. Dari yang mengurus anak muda sampai yang menghilangkan anak muda. Sampai menghilangkan anak muda, ya kan kurang apa legasinya bro? Infrastruktur ada semua di zaman dia. But what is the problem? Dia lupa menyiapkan bro. Untungnya nggak disiapin kalau susah kita. Tapi the problem is itu takdir sejarah. Takdir sejarah, tapi artinya pemimpin yang baik harus menyiapkan pemimpin-pemimpin yang baik berikutnya, gitu. Nah, terlepas dari itu semua, tapi menurut saya sekarang itu adalah dengan munculnya sebuah proses regenerasi yang baik, sehingga yang namanya masukan kepada pemerintah, kepada aktor-aktor politik atau aktor penguasa di pemerintahan itu bisa terjamin. Jadi kalau dia nggak bener, dibilangin sama anak muda, lu nggak bener bro. Kalau yang bilang anak muda bro, didengerin. Kalau lawan politik mungkin nggak dengerin, lu pasti punya kepentingan. Dibantah terus ya. Kalau anak muda dia malu bro, yang ngomong cucu gua, yang ngomong anak gua. Bukan maksudnya tugas yang muda-muda tuh ingetin bro. Nah ini yang jadi gawainya Mas Dimas sekarang tuh menyiapkan kepemimpinan untuk kelanjutan republik di sektor publik. Jadi anak-anak muda ini satu hal, mereka harus punya kapasitas, punya knowledge, punya skill, punya network. Mereka harus punya integritas, mereka punya karakter, budi pekerti, akhlak. Kalau ya kan? Mas Eto bilang Erick Thohir akhlak, daya tahan, endurance. Yang ketiga mas, dia punya loyalitas. Dia harus cinta sama bangsanya bro. Kalau dia nggak cinta sama bangsanya bro, dia rugi bro. Coba bayangin. Ternyata pada akhirnya negara bangsa ini saling bersaing satu sama lain. Urusan vaksin aja bersaing. Oh iya, benar. Jadi yang dia pentingin apa di situ? Dalam itu bukan agamanya, bukan kampungnya, tapi bangsanya bro. Bangsanya. Kenapa kalau satu bangsa ini kena semuanya, dia juga kena? Nggak bisa ngapa-ngapain. Nggak bisa ngapa-ngapain. Okay. Jadi artinya bos, bangsa ini harus kita perjuangkan bos. Cocok. Itulah the highest virtue kalau kata Machiavelli. Machiavelli itu bukan mengajarkan hal yang negatif. Pemimpin disuruh untuk menghalalkan segala cara, salah itu bro. Tuh. Tokoh yang dikritik mahasiswa ya. Nah, padahal Machiavelli itu sebenarnya dia mengatakan kepada kita bahwa yang lu harus bela itu the highest virtue. Nilai tertinggi dan itu adalah negara. Keberlangsungan negara. Dan itu terjadi bro ketika Deng Xiaoping itu ketika dia bicara ekonomi, gue nggak penting kucingnya, mau kucing apa, mau kucing hitam atau kucing putih. Yang penting negara kuat dan sejahtera. Nah, tapi dalam konteks Indonesia yang kita lakukan harus tentunya adalah sesuai dengan fondasi demokrasi, fondasi kebersamaan, kerakyatan, dan hikmat kebijaksanaan bro, gitu. Karena kalau nggak ada hikmat kebijaksanaan, nggak akan ada keadilan sosial bro. Yang ada adalah kesenjangan. Pancasila semangat kita ngobrol hal ini. Iya. Ngobrol sore-sore publik. Padahal Pancasila Juni kemarin nih padahal. Oh iya. Masih masuk. Oh bulan Pancasila. Bulan Pancasila. Sekarang bulan Merdeka. Bulan Merdeka dihitung dari tanggal 5 berarti 12 hari lagi. Ini seru nih. Ini gue dari tadi baca ini terus nih. Menyepi itu penting supaya kamu benar-benar bisa mendengar apa yang menjadi isi dari keramaian. Cak Nun ya? Cak Nun. Kenapa nulis tulisannya dia? Apa orang ini? This is a good guy. Oke.
Dan dia menurut saya adalah sosok hari ini yang menjadi pemimpin rakyat otentik ya. Pemimpin rakyat otentik Dia komunitasnya di masyarakat hari ini. Yang maksud saya yang skalanya nasional ya. Dia menurut saya rame terus tuh acaranya. dia the last man standing sih. Pasca Gus Dur nggak ada. Itu pasca banyaklah tokoh-tokoh senior sepuh kita yang dicintai rakyat itu sudah gone, sudah pergi. Menurut saya ini Cak Nun dan sama Kiai Mustafa Bisri ya. Oh ya, Abah Mus ya. Abah Mus ya, itu menurut saya yang sekarang masih tinggal ya. Jadi dan kata-katanya juga menurut saya dan sosok Cak Nun ini bisa menjembatannya antara berbagai sektor gitu, berbagai fragmen masyarakat, bahkan anak muda juga suka sama dia. Gitu dan orang tua apalagi gitu. Jadi semua generasi itu bisa merasa terwakili dengan sosok Cak Nun. Ramai terus memang anak-anak muda yang datang ke tausiahnya dia. Dan yang menarik Mas sebenarnya anak-anak muda kita ini ya menurut saya. Lagi-lagi saya menggarisbawahi kata-kata hikmat kebijaksanaan. Jadi permusyawaratan, demokrasi tanpa hikmat kebijaksanaan itu mustahil Mas. Menghasilkan output yang baik, yaitu adalah keadilan sosial sila kelima. Kenapa bro? Karena ternyata banyak anak muda sekarang itu lari kepada hal-hal yang sifatnya adalah mindfulness. Ada hal-hal yang sifatnya mencoba untuk mencari kesejatian pada dirinya dan pada diri bangsanya dan sekitarnya, nilai-nilai yang ada di sekitar mereka. Jadi bisa spiritualism sifatnya. Jadi ternyata banyak ketika mungkin melihat ya kapitalisme gagal, mungkin melihat juga hal-hal yang menurut mereka ide-ide mereka nggak sesuai. Apalagi sekarang dengan era digital, bro. Orang banyak mengkhawatirkan anak-anak muda kita terpapar dengan sosial media gitu, termakan hoax dan seterusnya. Tapi saya perhatikan, Mas, pasca Pilgub DKI banyak yang membelah anak muda. Yang begitu gila itu. Gue dimusuhin temen gue aja. Dimusuhin bos. Tapi banyak setelah itu anak muda yang sadar bro, bahwa mereka ternyata keliru. Oh iya, benar. Ada sebuah kesadaran di situ. Nah ternyata apa bro? Jadi lagi-lagi hikmat kebijaksanaan itu yang dihasilkan melalui kesendirian, melalui tokoh-tokoh spiritual seperti Cak Nun. Bahkan media sosial itu kan privat banget ya. Gadget. Kalau TV kita nontonnya rame-rame. Kadang-kadang mungkin dia muka sendiri, depan tangan sendiri ya? Mungkin dia kadang-kadang lihat konten yang nggak bener. Tapi at the same time, dalam hitungan detik, dia bisa ngelihat konten yang juga lain, yang berbeda dan positif gitu. Kalau dulu kan zaman kita bro, kita tesis, antitesis ini jaraknya bisa lama bos. Sintesis bisa lama. Kalau sekarang dan di era kosmos bisa lain bos. Kita tidur, besok udah ada yang baru. Udah ada yang lawan bos. Udah ada yang men-challenge. Nah, anak muda hari gini ternyata mereka itu luar biasa kesadarannya. Itu yang menurut saya ini kita nggak bisa underestimate dengan anak muda hari ini. Tinggal kita kasih mereka langkah. Negara harus bangun mikirin mereka. Iya. Kalau mereka mau masuk politik, oke, lo begini. Kalau lo masuk olahraga, lo begono. Kalau lo masuk entrepreneur, lo begitu. Juara tenis kemarin, badminton anak kemarin. Muda. Dan role model bro. Yo. Bokapnya nggak bisa beli raket bos. Dan tim ganda putri yang berbeda latar belakang, berbeda pendidikan, berbeda ras, suku, agama bisa menangin emas. Bisa kebanggaan bagi semuanya. Cocok. Jadi lagi-lagi sekarang percayalah pada anak muda, tapi orang tua tetap harus membimbing. Jangan baper. Ki Hajar Dewantara bilang, Tuturian Dayani. Ing Arso Setulodo. Tuturian Dayani. Ing Madio Mangun Karso. Mereka tuh harus tahu kapan di depan, kapan di tengah, dan kapan di belakang. Ini cocok nih ya, menjelang 76 tahun Indonesia Merdeka, kita ngobrol soal anak muda yang 76 tahun yang lalu, bahwa anak muda pun yang ngotot bahwa Indonesia harus merdeka. Iya. Walaupun ada gerakan, golongan beberapa orang tua yang tar dulu deh gitu. Tar dulu, tunggu. Ternyata atas desakan orang-orang muda Indonesia merdeka. Dan kita ngobrol banyak tadi soal kader bangsa, soal jalan politik kebangsaan, soal anak-anak muda yang bertahan di era pandemik, dan ini akan kita tayangkan di channel YouTube Sainas Media. Siap. Sainas Media, dan semoga ini bisa jadi kick off kita ya. Karena setelah ini gua akan banyak ngobrol lagi soal Republik. Karena ngopi sore soal Republik itu ternyata penting. Iya betul mas. Karena di situ justru bukannya inspirasi tapi semangat. Semangat sore. Karena udah selesai dari pagi sampai siang sore aktivitas ya. Ngopi sih asik. Mas Robi, sebelum ditutup, kalau bicara tentang republikanisme itu kuncinya satu, menurut saya, kebersamaan. Oh iya, cocok. Selama itu semangat itu tidak ada, itu yang membahayakan republikanisme. Nah, kebersamaan itu yang harus dijaga oleh negara hari ini dan oleh semua pihak ya, masyarakat sipil. Jadi bukan sekedar gotong royong dan bukan sekedar slogan gotong royong. Bukan. Dan momentumnya di pandemi ini, Mas. Itu harus diwujudkan. Ini kita akan buktikan ya, negara bisa gak menyatukan
hidup bersamaan ini. Kebersamaan itu. Jadi mereka harus saling membangun karena begini logikanya. Pandemi ini, Mas, problemnya adalah krisis yang mana problemnya itu ada di manusia. Oh betul. Kalau krisis finansial, problemnya misalnya krisis diawali oleh bank tertentu yang bailout yang kolaps, bisa diambil alih banknya. Ya. Kalau sekarang problemnya virusnya Manusianya. itu di manusia. Lo nggak bisa tertib, mati lo. Yang tertib. Nah, tapi artinya negara punya tanggung jawab dong untuk melindungi. Nah, nggak bisa dengan cara-cara koersi aja. Ya. Tapi harus persuasi. Nah, caranya gimana? Ini ketemu di tengah. Oke. Nah, untuk itu artinya adalah negara harus punya kemampuan untuk bisa merangkul. Masyarakatnya juga harus menyadari bahwa mereka juga membutuhkan kekuatan lebih besar di antara mereka untuk mempersatukan mereka dengan inisiatif-inisiatif besar yang bisa membantu mereka juga. Anyway, dan itu adalah negara. Gitu. Nah, ketemulah di tengah. Nah, dan itu harus dikelola yang namanya governance. Nggak pernah. Tata kelola yang benar untuk bisa mengelola ini dengan baik. Nah, saya pikir ini menjadi hikmah bagi kita semua sebagai bangsa. Ya pasca drama politik yang sangat panjang ya, hampir Dan bikin capek. bikin ya? capek. Kita udahlah gitu, ya kan? Sekarang mari kita dukung bagaimana inisiatif negara. Lalu kemudian baru Karena yang bersaing pilpres pun udah bersatu. udah kan? bersatu. Pak Praboski. Bener. udah seneng mereka. Sekarang tinggal giliran kita nih. Betul. Ini tantangan malu bos kita sama bangsa-bangsa lain. Yoi. Karena cuman menghadapi pandemi ini bro. Cuman itu kuncinya. Contohnya apa paling teknis? Gimana kita bersatu satu visi untuk mengakui bahwa pandemi ini bukan konspirasi satu. Satu itu. Yang kedua bahwa kita harus pakai masker. Cocok. Bu, pakai ya kita. Kita Di sini, juga. Bu. Pakai. Yang ketiga gimana kita harus vaksin. Nah, Gitu loh. Jadi kita harus punya kesamaan visi gitu. padahal cuma itu doang buat mengurangi dampak COVID ya. Oke. Jadi nah ini harus Dan jangan itu anak-anak muda harus jadi influence tuh. jadi itu terjadi di Thailand, itu terjadi di Korea Selatan, Dan Vietnam ya. itu jadi di Vietnam, anak muda boleh jadi motor. Cocok. Ini panjang kalau kita terusin, tapi Panjang. harus ada sesi berikutnya ngobrol sama Doi ini karena dosen kan, jadi ilmunya banyak dan Aktivis juga. aktivis juga. Jadi gua hari ini kuliah gratis sama Doi. Gitu ya Mas ya. Thank you bro. Menuju Indonesia Merdeka, menuju 76 tahun Indonesia Merdeka, kita akan mengulas soal Republik sambil ngopi sore-sore soal ngobrol pintar soal Republik. Pertama ada Mas Dimas Oki Nugroho, thank you waktunya. Thank you. Dan tempat Mas ini Robi. juga Doi juga yang ngurus ternyata coy. Namanya diskusi kopi Dan ruang berbagi. dan ruang berbagi. Jadi kalau kita mau diskusi, co-working space juga ya. Ya. Yang bete di rumah zoom-zooman ada gangguan, mending kesini deh. Jalan Bangka 2 nomor Nomor 11. Nomor 11. Maaf, nomor 1. nomor 1. Nomor 1. Jadi bisa Kita juga ada di Jalan Kawi, Jalan nomor Kawi. 7. Jadi Kuningan. kalau lu udah bisa mengakses diskusi ruang kopi berbagi ini, bisa ketemu Doi, ajak ngobrol. Tetap jaga protokol kesehatan tapi. Jaga protokol kesehatan dan jaga kesehatan juga. Ya kesehatan. Oke Mas, thank you sekali lagi ya. Makasih ya bro. Sip. Mudah-mudahan panjang umurnya Sama. dan kita Sehat selalu. Sehat selalu. Sukses sejahtera.